Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, Halo? dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Mimpi. Hei kamu, siapa kamu? Hah? Aku juga bingung. Oh, apakah kamu jatuh dari bulan? Ya. Dan siapa kamu? Aku skip. Aku belalang. Hei, jadi Apa? jabat tanganku dan ucapkan halo. Halo. Bisa kita ulangan lagi? Halo. 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 Sudah cukup? Oke, kamu tahu kenapa aku di sini? Tidak. Kenapa? Berburu mimpi. Kata ibuku mimpi berasal dari bulan. Jadi aku sedang mencari mereka. Apa? Aku juga berasal dari bulan. Oh, tunggu. Bagaimana kalau kamu adalah mimpi? Sebuah mimpi. Kenapa tidak? Kamu kan gemul. Aduh, gila banget. Jadi, apa arti dari mimpi? Mimpi. Ya, itu. Apa? Mimpi itu. Diam. Bergidilah dengan tenang. Ada korek di sana. Apa? Mana? Ah, Skip. Hei, bisa tolong keluarkan aku dari mulut ini? ya. Baiklah. Maaf, aku salah. Tunggu, aku tahu. Pegang ratrak. Lihat tatapannya. Dia mau memakanku. Beri bang. Maaf. Awas, Popsy. Rumput-rumput ini nggak kena habis sendiri. Aku yakin bisa makan 2 kali lipat lebih banyak darimu. Kamu ketiduran lagi ya. Apa itu tadi? Ini mimpi. Mimpi? Lebih tepatnya mimpi buruk. Kamu benar. Lihat, semuanya baik-baik saja. Halo. Mimpi buruk. Siapa mereka? Ulat, Upsi dan Puksi. Katanya kamu mimpi buruk. Tapi apa itu? Mimpi buruk adalah mimpi yang menyeramkan. Apa aku benar-benar seburuk itu? Tidak, kamu sama sekali tidak buruk. Benarkah? Ya, Skip. Um? Sebenarnya apa sih itu mimpi? Iya. Mimpi itu sesuatu yang kamu sukai. Tapi itu tidak nyata. Oh, begitu. Berarti aku tidak nyata. Tidak mungkin. Kamu adalah mimpi yang paling indah. Kamu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ouch! Wah, para lepas sudah bangun. Aku harus pulang. Halo. Bukan. Kamu harus bilang gajah. Tapi kita akan ketemu lagi. Jangan jauh-jauh. Jaja. Halo kamu. Lebah-lebah. Para lebah sibuk mendengung ke sana kemari, dan Munzi terkagum-kagum. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang lebah sebelumnya. Dia sudah tidak sabar untuk belajar tentang hal-hal baru dan menarik lain di sekitarnya. Kapan nih hujannya kan berhenti? Kami cuma pergi sebentar. Kami hanya ingin memastikan bibimu tidak terbawa arus badai ini. Semangatlah, anak-anak. Carilah kegiatan. Coba main catur.
atau semacamnya. Kita sudah main jatuh selama 2 minggu. Andai saja kita bisa main di luar. Ingat betapa besarnya matahari itu. Dan kuning. Dan hangatnya. Aku rindu matahari. Hei, Aku tahu. Karena matahari sudah lama menghilang. Kalau begitu, kita buat matahari sendiri saja. Kenapa? Matahari ya kabur? Aku tak tahu tentang kamu, tapi kakiku sudah basah kuyup. Bayangkan saja kita sedang berjemur di pantai. Rasakan angin tropisnya, menenangkan. Hei, apa itu? Anak-anak nakal itu mencari matahari dan menyembunyikannya di balkon mereka. Tidak, itu tidak mungkin. Ayo kita selidiki. Itu matahari buatan sendiri. Aku juga ingin membuat satu. Ya sudah, ayo kita bikin satu. Jalan! Sepertinya rusak. Bunga matahari tidak berguna. Benar, aku sama sekali tidak merasa hangat. Begini saja, ayo kita lanjut rencana ini. Oke. Upsi, kembali sini. Nah, tangkap masa kalian. Matahari itu milik kami. Maaf, sekarang milik kami. Ini bagus. Ini sehangat matahari asli. Menurutku ini matahari kita. Dan kita akan mengambilnya kembali. Tidak, ini sangat terang dan hangat. Aku baru saja mulai berjemur. Matahari tadi besar sekali. Dan kuning. Dan hangat. Dan sekarang hilang. Lihat, teman-teman. Lihat ke atas ini. Itu matahari yang asli. Sekarang ada cukup kehangatan dan cahaya untuk semua orang karena matahari yang asli telah kembali. Dan berkat usaha anak-anak, sekarang bahkan Paddy Games bisa merasakan sinar matahari di bawah tanah. Japat, kau meleset. Japat. Kau meleset? Aku tak mau Meleset. Tahu, Skip. Tunggu. Wendy Games bilang ada komet yang terbang di luar angkasa menuju kita dengan ekor panjang dan besar di belakangnya. Andai saja kita bisa numpang di atasnya melintasi angkasa. Bayangkan apa yang bisa kita lihat. Semua planet dan bintang-bintang. Skip, kau terlalu berhaya. Lihat, itu dia. Sebentar lagi akan sampai ke kita. Kau dengar itu? Bola terbang yang di langit itu. Kata mereka kita bisa menaikinya. Bayangkan. Bumi memanggil Puksi. Jadi menurutmu kita harus pergi dan terbang melintasi langit?
Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Begini caranya. Kita rendangkan karet di antara dua pohon dan meluncur ke atas. Kenapa lama sekali? Kita akan ketinggalan kometnya. Kita siap. Ayo naik. Siap. Itu. Kalian sedang apa? Ya ampun. Kami akan terbang ke luar angkasa. Naik komet? Kami akan terbang sebentar. Menjelajahi semesta. Lagi pula ini semua idemu. Ya. Apa kalian gila? Aku hanya sedang berandai-andai. Berandai-andai. Menaku sajalah. Kau iri kepada kami. 3, Tunggu. 2, Sangat berbahaya kawan-kawan. kita lepas Linus. Roketku. Kenapa kau lakukan itu? Kami harusnya sudah jadi komet sekarang. Biarkan mereka menghambat kita. Jika terus begini, kita tak akan pernah bisa sampai ke komet itu. Sebentar lagi komet itu akan terbang menjauh. Au! Lihat itu. Cerminku lebih bagus dari cerminmu karena dihiasi payet. Punyaku lebih bagus karena ada wajahku di dalamnya. Kawan-kawan, sebenarnya berapa lama pertemanan ini akan berlanjut? Bukankah lebih baik kalian menghias bunga-bunga kita dengan balon-balon ini? Terima kasih balonnya. Yeah! Akhirnya kita benar-benar jadi penjelajah luar angkasa. Sekarang kita tinggal lompat ke kometnya. Berhenti. Tunggu. Kembali. Ayo teman-teman. Astronot berani dan tangguh seperti kita. Seharusnya disambut dengan paradin dan kembang api. Aku hormat padamu. Astronot hebat. Aku hormat kau juga. Hebat. Aku raja komet. Oh iya sayang. Tuan Dickens menjelaskan kepada ulat-ulat bahwa mustahil menunggangi komet. Bukan hanya sangat dingin di luar angkasa, tapi juga tidak ada udara sama sekali. Tapi meskipun tidak ada yang bisa menjelajahi galaksi dengan komet, setidaknya semua bisa memandang ke langit dan nikmati betapa indah dan agungnya komet itu melintasi angkasa. Roti Ajaib, episode 1. Dahulu kala ada seorang kakek yang sangat tua. Buatkan aku roti. Aku lapar sekali. Katanya kepada istrinya yang tua. Bagaimana? Kata sang istri, kita tak punya tepung. Keriklah lemari. Jokul lantainya. Lakukan saja. Kata dia, dan dia melakukannya. Dan roti itu adalah aku. Dan aku pun hidup. Akhir dari episode 1. Itu bagus sekali. Lindsay, tolong ucapkan terima kasih ke Nenek Ani karena izinkan kita menonton Roti Ajaib. Ayo nonton yang selanjutnya. Nenek Ani bilang kita hanya boleh nonton yang pertama. Tapi dengar Amun si sahabatku. 1 episode saja. 1 episode saja. Roti Ajaib, episode 2. Bukankah sudah kau bilang cuma 1 episode? Baik bagi anak-anak duduk menonton video seharian. Kita baru nonton beberapa episode saja. Skip. Kalau kau terlalu banyak duduk diam saja, nanti kau tidak akan bisa melompat tinggi. Ayo makan siang. Jadi setelah itu, kalian keluarlah dan bermain. Itu menyenangkan. Aku lapar sekali. Aku akan menyusul. Episode 3, Roti dan Serigala Jahat. Wah.
Roti! Aku suka roti! Snarl! Chomp! Hei, di mana Skip? Oh ya, sepertinya tadi aku dengar dia bilang akan menyusul. Apa menurutmu dia pulang ke rumah? Aku tidak di sini. Lalu di mana dia kalau tidak di sini? Entah pergi kemana dia. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Kalau begitu kita harus cepat menemukannya. Roti ajaib. Episode 10. Aku berhasil kabur dari pasangan pro itu. Aku berhasil kabur dari gurita berhantu. Dan aku akan kabur darimu juga. Apa kalian melihat Skip? Hah? Tidak. Episode 14. Rumah Foxy. Aku belajar dari sekolah Knoxik Knox. Oh, Roti. Rotiku! Entah aku harus menciummu atau menelanmu bulat-bulat. Aku sangat lapar. Di mana kau? Episode 25. Aku roti jagoan. Rasakan, jadi kelenjar. Permisi. Apa Skip lewat sini? Tidak. Episode 42. Nomor 8. 95, 134, 121, 198. Episode Tatar Hingga. Oh, Skip! Hey Skip, ayo masuk. Ayo jadi bagian pertunjukan besar ini kawan. Kenapa? Tidak bisa melompat lagi. Tidak. Lihat perut besarmu. Kamu nonton semua episode yang berturut-turut ya? Kau tahu Skip? Aku dulu seekor belalang. Tapi kemudian aku duduk-duduk saja dan nonton TV terus sampai aku jadi adonan. Ayolah, kau akan jadi roti. Skip. Ini teman-temanmu. Di mana aku? Aku bukan roti. Aku mengerti. Ini yang terjadi kalau terlalu banyak nonton televisi. Ada banyak hal menarik dan menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup selain menonton TV. Jangan salah paham ya, menonton kartun juga sangat penting. Tapi Hanya 1 episode sehari. Kalian cantik sekali. tidak. Oh tidak. Kau orang kecil, bertahanlah. Aku akan selamatkan kau. Berteduhlah di sini. Jauh lebih baik. Tangkap. Dapat. Sekarang tangkap ini. Oh ya. Awas. Kawan-kawan kecilku. Kau harus perhatikan sekitarmu. Apa maksudmu? Ya, Dotie. Ini cuma setetes embun. Bukan berarti itu tidak penting. Kalian berdua memang tidak mengerti. Aku pergi. Aneh. Ya ampun, itu sangat manis. Aku kekenyangan. Sangat kekenyangan. Aku agak haus. Aku juga. Lihat kopsi. Kau tata sembun istimewaku. Jangan cemas. Aku akan menjagamu dengan baik. Itu dia yang kumaksud. Yeah. Apa yang kau lakukan? Kami cuma ingin minum. Ambil minum dari sungai kecil. Airnya penuh. Ini embun kesayanganku. Dasar rakus! Kau aman bersamaku di sini. Sekarang, di mana aku memasang jaring baruku? Di atas sana bagus juga. Hei, Tuan Weber. Hentikan. Kau hampir membuatku jatuhkan tetesanku. Ya ampun, maafkan aku, Doti. Tetesanku. Kita
kita sendirian, sekarang tetes embun. Cari. Ayo. Ayo main. Ayo kita terbang. Tetes embun. Bukankah matahari akan mengeringkanmu? Kau bercanda. Akulah matahari. Luar biasa. Apa kau bisa jadi benda lain? Aku bisa jadi apapun. Dari, bangun. Kau harus menyingkir dari matahari. Kemana tetesmulku? Siapa di antara kalian yang mengambilnya? Tidak ada yang mengambil tetesmu. Mungkin sudah menguap. Tidak apa-apa, Duti. Dunia ini penuh dengan air. Kau bisa dapat ratusan tetes kalau mau. Aku tak mau air lainnya. Aku mau tetes bunku. Tetes buntu. Teman sempurnaku. Badai. Kita harus pulang. Minumlah sepuasnya. Aku punya banyak secangkir teh panas dan seledas beri. Pas sekali. Kenapa Duti kelihatan kesal begitu? Tetes embunnya yang baru menguap terkena sinar matahari. Tetes embun itu hendak kembali ke keluarganya di langit. Tetes-tetes embun berkumpul membentuk awan. Dan saat awannya cukup besar, mereka akan menurunkan hujan. Dan tanpa hujan, kita tidak akan punya madu atau buah beri atau bunga. Lihat itu. Matahari mulai terbit. Sangat indah. Ya ampun, jika tanpa embunku, kita akan punya semua keindahan ini. Padang rumput terlihat sangat indah setelah hujan musim panas. Semua berkat tetes embun merek Dote. Temannya yang tersayang pasti di suatu tempat di luar sana. Luar biasa. Lihat, aku punya kalung baru. Bagus sekali. Sangat indah. Semua manik-maniknya berhamburan. Oh tidak. Majalah mudaku jadi kusut semua. Geser ceroboh. Kau takkan pernah jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu anggun. Kau tak lebih dari orang gemuk dan susah bergerak. Jika kau kupu-kupu, mungkin kau tak bisa lepas landas. Cukup. Hentikan makan ini. Ada apa denganmu? Tenang saja. Aku sedang ngobrol sama kupu-kupu waktu topik berat badan muncul. Ternyata kupu-kupu tak bisa terbang kalau mereka terlalu gemuk. Terus kenapa? Hello? Apa mimpi kita? Terbang di atas hutan dengan sayap kupu-kupu baru kita yang indah saat semua orang menonton. Ingat, kau mau. Dan mereka semua memandang kita terbiam, terpesona, dan bertepuk tangan. Aku tahu. Dan akan bagus sekali. Itu intinya. Itu takkan pernah terjadi kalau kita tak turunkan berat badan. Kita tak bisa terus-terusan makan berlebihan. Atau kita takkan pernah bisa terbang. Itu menyebalkan. Pertama, kita berhenti makan berlebihan. Dan kemudian kita mulai berolahraga. Ulangi setelah aku. 1, 2. 1, 2. Ya ampun. Aku susah payah membuat bubur dan kau malah membuangnya. Kami sangat suka buburnya. Tuan Weber, itu terlempar secara tidak sengaja. Ya, kami makan terlalu cepat sampai terbang dari tangan kami. Karena kalian menyukainya, biar aku panaskan semangkuk lagi ya. Kau tahu, ini resep dari ibuku. Anggun. Daripada makan sampai belepotan. Kita seharusnya tidak kabur begitu saja dari Tuan Weber. Menurutku kita harus menjelaskan kenapa kita tak mau buburnya. Tapi kalau kita kasih tahu dia, nanti kejutan males kita. Ups. Halo? Apa kau baru saja jatuh dari langit? Langit? Bukan aku. Mau makan makanan berlama? Kami punya banyak. Ya, kue ini enak sekali. Aku belum pernah mencicipi yang lebih enak. Kau juga kan? Kami punya banyak. Tidak apa-apa. Kami sedang tak makan makanan manis. Benar. Mulai sekarang kami hanya makan yang asam dan asin saja. Dan sekarang waktunya kami pergi.
Apa Hupsi dan Pupsi benar-benar menolak makanan Benoto? Kita sudah lihat semuanya sekarang. Aneh sekali. Hei Munzi, kau kejarlah mereka. Setidaknya bawakan mereka acar. Dan mungkin beberapa makanan juga. Bubur lagi. Mereka mau paksa kita makan banyak. Aku berharap bisa bertemu kalian berdua. Aku baru selesai potong rumput di sekitar Lugan. Dan robotnya segar dan menggiurkan. Aku harap kalian mau makan. Ini sudah mulai dingin. Dan aku bawakan kalian 100 toples besar acar dan beberapa lemon. Ada apa dengan kalian berdua? Kami sedang coba turunkan berat badan agar saat kami jadi kupu-kupu. Kami bisa terbang dengan anggun dan lalu. Kita tak mau ada yang tahu dulu. Kalian baik-baik saja. Tuan Diggins janji tak akan bocorkan rencana kejutan terbang para ulat. Yang lebih penting lagi, dia yakinkan mereka. Teman-teman, lihat. Ada berbagai macam kupu-kupu. Ada yang tinggi dan yang pendek. Yang kurus dan yang tidak terlalu kurus. Dan mereka semua bisa terbang dengan baik. Jadi Hupsi dan Popsi akhirnya makan bubur mereka. Kau sungguh mau melakukan ini? Ini akan susah. Kami suka tantangan. Ya, mungkin ini bagus untuk mereka. Oke, kami harus pergi. Semuanya, perhatian. Pupsi dan Pupsi, waktu kalian berdua masuk tim, apakah kalian mengerti apa yang diharapkan dari kalian? Ya. Untuk jadi teratur dan disip. Tepat sekali. Disiplinlah. Mulai sekarang, jangan terlambat. Ya. Tinggalkan baik-baik. Latihan dimulai besok pagi. Ini akan berat. Tapi semakin berkeringat, semakin banyak yang kau dapat. Segera ikuti perintahku. Maju. Aku belum memberikan perintahnya. Maju. Jalan. Lihat mereka. Mereka sangat bersemangat untuk memulai. Kurasa begitu. Bisa akan jadi berat. Kita lihat nanti. Bangun. Dan semangat. Ada apa ini? Apa? Jam berapa sekarang? Setelah membereskan tempat tidur, langsung ke kamar mandi. Apa itu? Air es? Ayo semua, cepatlah. Siap untuk latihan kalian. 1 dan 2 dan 3 dan 4. 1 dan 2 dan Ruang makan. Ruang makan. Aku bahkan tidak yakin ini apa. Apa kita tak dapat donat atau semacamnya? mimpi. Kita hanya makan makanan sehat. Ini tinggi nutrisi. Ya ampun. Bagus pasukan. Angkat lutut tinggi-tinggi. Bagus. Matikan lampu. Semakin banyak berkeringat, semakin banyak yang didapat. Yang aku inginkan sekarang hanyalah mandi air hangat. Dan tempat tidurku. Itu Janes. Ayo, kita harus pergi. Tunggu, mereka semua tertidur. Kita harus peringatkan mereka. Bangun semuanya. Hanya berdiri datang. Hati-hati semuanya. Lindungi kepala kalian. Tetap tenang. Dan cari tempat berlindung. 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 Lihat di atas sana. Oh, aku tak bisa turun. Bertahanlah. Kami segera datang. Tetap di tempat aman.
Kau sudah aman. Tidak apa-apa. Kita aman dan selamat. Kau pahlawanku. Wah, tadi itu menegangkan sekali. Benar sekali. Ini membuktikan yang kuajarkan pada kalian. Semakin banyak kau berkeringat, Semakin banyak yang kau dapatkan. Pupsi dan Pupsi akhirnya sadarin General Stinger coba ajarkan selama ini kepada mereka. Bahwa kerja keras dan disiplin bisa persiapkan mereka untuk hal-hal besar. Hasilnya bagus juga. Stinger pasti senang. Tuan Dickens, jembatan kami runtuh. Hah? Kami butuh bantuanmu. Kita seperti seniman sungguhan. Aha, tapi gambarku akan lebih bagus. Kita lihat saja nanti. Anak-anak, untung aku bertemu kalian. Selamat siang. Selamat siang juga. Aku memulai kacamata ini untuk Stinger. Tapi semut-semut bilang kalau jembatan mereka di atas sungai roboh. Dan mereka butuh bantuanku. Bisakah kalian temui General Stinger dan berikan kacamatanya? Baiklah. Terima kasih sudah membantuku. Hei, beraninya kau meniru gambarku? Aku tidak meniru. Kau yang meniru aku. Kau meniru. Kerjakan sendiri. Pupsi, Tuan Dickens bilang kalian bawa kacamata Jenderal Stinger karena aku mau pulang. Biar aku bawakan. Kita harus perbaiki dulu. Tidak ada waktu. Monzi hampir sampai. Ayo kita ulur waktu. Pupsi, apa kalian main peta umpet? Kami tak sempat main-main. Kami menjaga pipa ini. Aku di sisi ini dan Pupsi di sisi itu. Kita bisa pinjam kota perkakas dari Tuan Dickens. Kenapa kalian menjaga pipa ini? Tindakan pengamanan. Bagaimana kalau ada yang melangkah ke dalam dan terjebak selamanya? Apa yang akan kau lakukan? Tunggu saja kacamata. Kami akan memperbaikimu. Boleh aku minta kacamatanya? Kacamatanya. Tentu saja. Minta izin Pupsi untuk menambilnya. Pupsi, bolehkah aku ambil kacamata untuk Jenderal Stinger? Aku yakin dia tak mendengarmu. Monzi sedang menuju ke sana. Apa kau butuh perkakas? Aku pinjam dari Tuan Dickens. Ya, berikan aku palu dan paku-pakunya. Ya, bagus sekali. Pupsi, bolehkah aku ambil kacamata Jenderal Stinger yang dititipkan Tuan Dickens? Tentu saja boleh. Bukannya Upsi sudah berikan. Dia menyuruhku untuk minta izin darimu. Aku izinkan. Terima kasih, Pupsi. Pupsi sudah izinkan aku ambil kacamatanya. Bagus sekali. Sekarang tunjukkan padaku. Dia baru saja bilang kalau dia izinkan. Mengatakan sesuatu itu berbeda. Memberikan izin secara tertulis adalah hal lain lagi. Mungkin dia memberimu izin berguling-guling atau melompat-lompat seperti kelinci. Secara tertulis, tidak masalah. Tapi aku tak punya pensil. Upsi mengambilnya. Pensil? Tentu saja aku punya, tapi tumpul. Dan Pupsi ambil rautan pensilnya. Minta pensilnya, Kopsi. Biar aku rencingkan. Aku tidak punya pensil. Pakai spidol saja. Dan mana yang merah? Kau harus pakai warna merah. Yang merah, aku punya 3. Yang mana yang kau mau? Bagaimana mungkin aku rencingkan spidol Monzi? Bawa kembali dan minta pensil pada Upsi. Monzi, ambil ini. Bagaimana dengan izinnya? Lupakan, kita teman, kan Monzi. Hati-hati. Aneh sekali. Apa Tuan Dickens yang membuat ini? Mungkin ini desain baru. Baiklah, aku akan mencobanya. Ya ampun, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tapi sepertinya kacamatamu tidak. Dari mana Salem? Selotip dan paku-paku ini. Kacamatanya masih bagus aku berikan kepada ulat. Terima kasih ulat-ulat. Sekarang aku tahu siapa yang membuat semua perbaikan kreatif ini. Dengan bimbingan Tuan Dickens, ulat-ulat harus membuat kacamata baru untuk Jenderal Stinger. Percobaan pertama tidak berhasil, tapi yang kelima. Ini dia. Jauh lebih baik. Selamat pagi anak-anak.
Topik pelajaran ilmu pengetahuan alam hari ini adalah yang bisa dimakan dan yang tak bisa dimakan. Mohon perhatiannya. Ini stroberi liar, merah, berair, dan manis. Dan kau bisa memakannya. Apa kau dengar itu? Dia bilang mereka bisa makan stroberi kita. Apa? Keterlaluan. Kuman-kuman itu akan melahap apa saja. Dan ini bunga dandelion. Bunga-bunga ini berwarna kuning. Tapi nanti mereka akan jadi putih dan berbulu halus. Ingat, bunga dandelion itu pahit. Apakah jelas? Ya, sudah jelas. Nyonya Bitli. Dia tak perlu beritahu mereka tentang itu. Dia terlalu baik. Yang kecil-kecil bisa makan makanan yang pahit. Ini adalah pohon apel. Dan ini buahnya. Renyah, berair, dan sayap lezat. Jasar makhluk-makhluk serakah. Itu makanan penutup kesukaan kita. Halo, kami minta maaf. Dan ini adalah ulat-ulat. Pupsi dan pupsi. Mereka berwarna hijau. Suatu hari mereka akan tumbuh sayap dan berubah menjadi kupu-kupu. Sejauh ini mereka belum bisa terbang. Belum bisa. Belum bisa. Apa gunanya memberitahu pada anak kecil? Dan sekarang, anak-anak, ayo praktikkan teori hari ini. Pertama, cari pasangan kalian. Lihat ini, anak-anak. Apa ini? Berry? Ini strawberry liat. Ini sangat buruk. Aneh sekali. Mungkin belum matang. Tapi menurutku tampak sudah matang. Nyonya Bitli, di mana dandeliannya? Lihat di balik semak-semak itu. Anak-anak, coba katakan, apa warna bunga dandelion? Biru tua? Tidak mungkin. Bunga dandelion tidak biru. Aku tidak percaya. Nyonya Bitli, kau tak pernah tunjukkan kami apa seperti ini. Mentimu. Menjauh berbahaya. Halo, Nyonya Bitli. Hai, anak-anak kecil. Si dan aku berpikir untuk terbang. Ayo lanjut, Pupsi. Baiklah, anak-anak. Pelajaran hari ini selesai. Kalian semua boleh pulang sekarang. Aku kehilangan sentuhanku. Pengetahuanku sudah ketinggalan zaman. Aku tak bisa mengajar lagi. Selamat siang, Nyonya Bitli. Aku melihat bunga dandelion biru. Ulat yang bisa terbang. Dan mentimun dan pohon apel. Dan hariku tidak baik. Ulat-ulat, katamu. Tolong kami! Tolong kami! Kami di sini, di pohon. Apa yang kalian lakukan? Tolong turunkan kami. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Kami bisa jelaskan. Kami memberi garam pada stroberi dan mengecat bunga dandelion. Kami gantung mentimun-mentimun di pohon dan soal terbang kami. Ya, kalian bisa lihat apa yang terjadi. Bagus. Dan sekarang kalian berkenan. Jelaskan semua ini kepada murid-murid kecilku. Pupsi dan Pupsi berhenti mengganggu pelajaran Nyonya Bitli. Anda cukup strawberry dan apel untuk dinikmati semua orang. Nenek ini kami akan main papan luncur. Oh wow, kau membuat banyak selai buah. Aku membuat sangat banyak sampai kehabisan toples. Kalau sudah selesai main bisa tolong lihat apakah Tuan Diggins di rumah dan minta toples tambahan untukku. Baik, Nenek. Baiklah, ayo kita lomba ke pohon itu, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Mulai! Ya ampun, mereka memimpi. Kita potong lewat deh.
Saya menaruh banyak pasir di sini. Mustahil untuk main papan luncur. Ayolah Hopsi, ini kan pantai, selalu ada pasir. Kau yang salah belok tadi. Aku mau pakai jalan pintas. Dan kalau bukan gara-gara pasir ini, aku pasti menang duluan. Siapa yang butuh pasir sebanyak ini? Aku suka pasir, dan Doti membuat istana dari ini. Dan kita bisa berjemur di sini. Oi, oi, oi. Istana pasir. Lebih gampang gunakan tanah dan berbaring di atas daun hijau. Aku memilih kalau pasir itu tidak berguna. Lihat, seseorang sudah mulai membuang semua pasir tak berguna ini. Orang ini benar. Kita akan membantu mereka bersihkan pasir dari pantai. Tunggu dulu. Bagaimana kalau ada yang benar-benar butuh pasirnya? Pasir ini tidak ada gunanya. Ayo Pupsi, ayo lempar ke kolam biar semuanya tenggelam. Kita akan bersihkan pasir dari pantai. Hei kalian, sebaiknya jangan mengisi kolam. Siapa yang izinkan kalian? Maaf. Kami tak akan melempar pasir ke dalam kolam. Tentu saja kalau aku awasi. Dia benar, hentikan kalian. Sekarang jangan lagi memuang pasirnya. Oke, kita hentikan. Setuju kan, Pupsi? Betul, kami hentikan. Munsi dan aku ingin main papan luncur lagi. Kalian mau ikut? Kami ikut. Kami akan ambil papan luncur kami. Di mana mereka? Kenapa mereka lama sekali? Aku khawatir terjadi sesuatu. Lihat jejak-jejak itu. Mereka memuang pasirnya. Kita harus hentikan mereka. Kita akan membuangnya. Dan aku tidak peduli kata mereka. Lihat lubang itu. Itu yang kita butuhkan. Papan seluncur kalian bisa jatuh ke lubang itu. Memang itu maksudnya. Dan pasirnya juga akan ikut jatuh ke bawah. Tapi ini bantuan di Gins. Kalian akan dapat masalah besar. Ambil ember-ember itu. Muzi, kau baik-baik saja. Ya, terima kasih. Anak-anak, kalian bawakan ember-ember pasir. Kalian sudah membantuku. Terima kasih. Aha, kalian lihat itu. Tuan di Games akan memuang pasirnya. Membuang? Tidak. Aku membutuhkannya untuk tujuan khusus. Ayo, biar kutunjukkan. Kau akan butuh batu kapur, soja, pasir, dan panas yang tinggi. Sekarang kita tahu kalau toples kaca dibuat dari pasir. Bukan cuma toples, tapi banyak benda lainnya juga. Ren, Ini indah sekali. Baiklah, aku mengaku. Pasir itu berguna. Begitulah Munzi dan teman-temannya belajar bahwa pasir berguna untuk sesuatu yang lebih dari sekedar berjemur. Kau butuh pasir untuk membuat kaca. Dan kau butuh kaca untuk membuat banyak hal praktis, indah, dan menarik. Wow, aku sangat ingin belajar melakukan itu. Pups, kita butuh tongkat sebab ini. Satu lambaian, dan kau akan dapat banyak jamur dan buah bari. Ya, kau hanya perlu berbaring. Lambaikan tongkat. Dan tiba-tiba saja kue-kue dan es krimnya bermunculan. Berikan tepuk tangan meriah untuk sang pesulap. Sampai jumpa. Bisakah kau mengajari kami beberapa trik hebatmu? kami ingin menjadi best. Sulap, sepertimu. Ya, tidak semua orang bisa. Kau harus punya bakat. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Aku berjanji padamu. Kita akan mencobanya. Kau harus selesaikan tantanganku. Bolehkah kami miliki tongkat ajaibnya? Berhasil, dan kau akan dapatkan tongkatku. Sekarang dengarkan. Dengarkan baik-baik. Tunjukkan 3 trik sulap. Topi ajaib, tentu saja. Terbang, dan terakhir berjalan di atas air. Kalian boleh pergi. Bersiaplah.
Anaknya terlalu sulit untuk mereka. Mereka hanya anak-anak. Justru itu intinya. Aku tak bisa berikan rahasia sulapku begitu saja. Aku butuh penonton untuk pertunjukan sulapku. Lumayan, lumayan. Aku takjub, kau sudah kuasai triknya. Aku tak sabar melihat yang selanjutnya. Ya, aku punya ide. Ayo kita berlatih. Tapi bagaimana dengan makan siang? Jika punya tongkat ajaib, kau akan nikmati makan siang terbaik dalam hidupmu. Itu jenius. Bagus sekali. Benar. Mengesankan. Sekarang tunjukkan padaku cara kau melakukannya. Huh? Ya, aku akan mencobanya. Aku tenggelam beladi. Tantangan ini benar-benar mustahil. Semua akan baik-baik saja. Kulasa aku pulih deh. Ini luar biasa. Jenius sekali. Wow, bagaimana bisa kau melakukan ini? Sekarang kalian resmi menjadi murid-muridku. Tetamu kau akan bikin tongkatnya. Hei, kalian mau kemana? Bagaimana dengan pelajarannya? Penculapan ikut. Meriken, bola jamur dan beri. Aku tidak mengerti. Tongkat ini tidak ajaib. Si pesulap semut menipu kita. Pesulap tetaplah pesulap. Tongkat ajaib itu tak membuat jamur dan buah beri muncul. Untuk menjadi pesulap sejati kau harus belajar dengan tekun dan keras. Selamat siang, Popsi dan Popsi. Halo. Mereka tak tahu apa-apa soal sopan santun dan perilaku baik. Aturan kesopanan mengajarkan berperilaku dalam masyarakat yang beradab. Apakah jelas? Jelas. Sayang, jangan seperti orang-orang yang tak tahu aturan itu. Sopan santun. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Apa kau tahu kau harus angkat topi saat bertemu seseorang? Topi, sepertinya bagus. Apa kau tahu kalau kita harus berdiri saat menyapa seseorang? Baik. Kita akan buktikan. Kita punya sopan santun. Selamat siang, Dr. Sayang. Selamat siang. Nona, izinkan saya tawarkan tangan saya dan berhati-hatilah. Rumput-rumput ini sangat tajam. Maafkan saya. Sangat tidak sopan. Ouch! Kalian harus lebih berhati-hati, tuan-tuan. Ini ambillah. Selamat siang, teman-teman tersayang. Selamat siang teman-teman tersayang.
Silakan nona-nona. Kalian baik sekali. Sangat baik. Silakan nona-nona. Ada apa dengan mereka hari ini? Silakan nona-nona. Oh, kau baik sekali. Semoga tak ada yang dengar. Selama resepsi, sebut saja pesta. Jangan makan buah dan sayuran secara utuh. Sebaiknya potong apel menjadi 4 bagian. Mengerti. Oh, seperti baru. Aku siap. Lalu ambil sisanya dengan garpu dan kupas dengan hati-hati dengan pisau buah. Tertulis bahwa ini butuh keterampilan dan latihan. Sangat sulit. Aku sudah bosan. Bosan dengan sopan santun. Aku akan makan begitu saja. Betul sekali. Selalu dihulukan wanita. Selalu tawarkan bantuan. Atau bangkit dari tempat tidur kentomu. Menurutku topi-topi ini konyol. Selamat siang, Nyonya Betri. Silakan bergabung untuk minum teh. Silakan duduk. Kami siap sambut kalian semua. Tunggu sebentar. Saya akan kupaskan potongan apel untuk kalian. Oh, aku tak bermaksud menatakannya. Itu keluar begitu saja dari mulutku. Sopan santun ini bisa jadi terbaik. Kejutan yang menyenangkan. Kalian sungguh anggun. Aku tak menyangka pemuda-pemuda kita bisa sesopan ini. Sopan santun itu sangat penting. Ini mudah dipelajari. Tidak, jangan foto aku. Aku tak mau. Tidak, lepaskan aku. Selamat siang kalian berdua. Cuacanya sangat indah hari ini, Ken. Oh, kau harus belajar dari Bupsi dan Popsi. Mereka sangat sopan santunnya bagus sekali. Dia jadikan kita berdua sebagai contoh. Pikir para ulat. Sopan santun sebenarnya membawa banyak momen yang menyenangkan.